Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jadi, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini kita sudah masuk ke tema sosial ya, tentang kehidupan atau interaksi sosial. Ini berada pada bab yang kedua. Apa yang akan kita bahas dulu peta konsepnya. Yang pertama mengenai bab ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dalam hal ini, interaksi sosial itu dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Ya, jadi bagian terkecilnya adalah interaksi sosial, kemudian masuk ke dalam kehidupan sosial, baru ke kebangsaan. Dari interaksi sosial ini akan kita bahas yang pertama adalah mobilitas sosial. Yang kedua nanti adalah tentang pluralitas. Jadi kalau pluralitas itu kita sudah sama-sama mengetahui itu adalah perbedaan, ya. Baik, kalau di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan, mulai dari agama, suku bangsa, bahasa, ya, kebudayaan dan lain sebagainya. Kemudian ada konflik dan integrasi. Jadi bagaimana kita memanage atau mengelola konflik dan akhirnya akan terjadi integrasi. Integrasi itu artinya adalah persatuan ya. Dalam mobilitas sosial ini yang akan dibahas ini pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Keempat adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kelima, dampak mobilitas sosial. Dalam pluralitas kita akan membahas perbedaan agama, budaya, suku bangsa, kualitas penduduk, ya, dan pergerakannya, kemudian perbedaan pekerjaan, potensi pluralitas masyarakat Indonesia, ya. Dan sebetulnya kalau pluralitas itu bukan suatu kekurangan, tapi merupakan potensi yang harus kita kembangkan bersama, merupakan kelebihan dari negara kita sendiri. Kemudian untuk konflik dan integrasi kita akan membahas konflik dalam kehidupan sosial dan integrasi sosial. Itu adalah peta konsep yang ada pada bab 2 yang akan kita pelajari bersama. Baik, next. Kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Ini ada kasus kesuksesan Pak Mas'ud ya. Jadi ada cerita sebagai seorang anak petani, Pak Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Pak Mas'ud ya tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 1980. Pergilah Pak Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Pak Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan, hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud sekarang memiliki 4 cabang toko buku yang laris. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Mas'ud itu berjuang di kota dengan berusaha untuk supaya dia berhasil ya. Jadi akhirnya dia berhasil. Nah, ini artinya dia sudah mengalami kesuksesan, telah mengalami mobilitas dia, mulai dari orang yang tidak punya kemudian naik menjadi orang yang sukses mengelola usahanya. Baik, pengertian mobilitas sosial ini ya. Jadi pergerakan dari Pak Mas'ud tadi, dari orang miskin menjadi orang terkaya, orang kaya ya.
Jadi artinya dari orang yang tidak punya menjadi mempunyai sebuah usaha yang sukses. Itu terjadi mobilitas atau terjadi pergeseran ya. Oke, jadi pengertian mobilitas sosial itu apa? Ya, yang pertama menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Lihat kasus Pak Masud tadi, dia bergerak atau berpindah dari strata sosial satu ke strata sosial yang lainnya. Ya. Kemudian menurut Campbell Young dan Raymond W. Mack, jadi mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam suatu struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompok. Jadi ini menurut pola, memiliki pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya, jadi pergerakan sosial yang dimaksud oleh Kimball dan Raymond ini merupakan pergerakan sosial yang dalam pola organisasi tertentu dalam kelompok masyarakat atau kelompok sosial ya. Kemudian Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Jadi pergerakan atau perpindahan atau yang disebut dengan mobilitas itu merupakan pergerakan dari orang atau kelompok pada kedudukan sosial yang satu dengan kedudukan sosial yang lain. Kemudian yang terakhir menurut Horton Hahn, ini mobilitas sosial merupakan tindakan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya, jadi artinya mobilitas sosial itu adalah pergerakan sosial atau pergerakan strata manusia dalam kehidupan sosial. Baik, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada yang pertama mobilitas vertikal, seperti halnya Pak Masud tadi. Dia dari orang yang tidak punya ke orang yang memiliki perusahaan yang besar. Jadi ini merupakan perpindahan atau yang disebut mobilitas vertikal karena dari bawah ke atas. Ya, ini artinya mobilitas vertikal, perpindahan seorang kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat ya. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau yang vertikal itu bisa menjadi sukses, bisa juga menjadi tidak sukses atau yang disebut dengan bangkrut lah kalau dikatakan sebagai usaha dari Pak Masud tadi. Jadi mobilitas vertikal itu ada social climbing, ada yang pertama social climbing atau vertikal ke atas. Ini adalah mobilitas yang terjadi adanya peningkatan status kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya tadi adalah Pak Masud. Kemudian yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ini merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang. Jadi social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan vertikal ke bawah atau social sinking. Ini adalah suatu penurunan status kedudukan seseorang. Misalnya dari orang kaya menjadi orang yang miskin. Dan misalnya pejabat sudah tidak jadi pejabat. Nah, seperti itu. Itu biasanya terjadi pergolakan kejiwaan. Ya, banyak orang yang mau menjadi anggota DPR tidak lulus, stres. Nah, itu terjadi gejolakan kejiwaan, pergolakan kejiwaan karena adanya perpindahan mobilitas atau pergeseran kedudukan seseorang dari orang yang kaya atau sosial yang tinggi menjadi sosial yang rendah, tingkat sosial yang rendah. Itu adalah social sinking ya. Kemudian mobilitas horizontal. Horizontal tadi ada vertikal, mobilitas vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Jadi mobilitas horizontal itu adalah mobilitas atau perpindahan suatu status sosial seseorang dari status yang sama
ya, dari awalnya sama dia. Contohnya seorang guru dipindahkan ke sekolah yang lain, tetap menjadi guru. Nah, itu namanya adalah perpindahan atau status sosial horizontal, karena tidak ada kenaikan atau penurunan, ya. Atau seorang penyiar radio dipindahkan ke radio yang lain, nah itu tetap juga jadi penyiar, itu namanya mobilitas sosial horizontal, karena tidak ada kenaikan atau penurunan status sosialnya. Contohnya kalau mobilitas vertikal, ya itu gini, Bapak kasih contoh. Kalau mobilitas vertikal itu contoh Pak Jokowi dulu awal-awalnya jadi gubernur, setelah jadi wali kota Solo, kemudian ke Gubernur Jakarta, kemudian jadi presiden. Nah, ini namanya mobilitas vertikal. Jenisnya adalah vertikal ke atas atau climbing, ya, atau social climbing, ya. Kemudian Pak SBY setelah tidak menjabat menjadi pembina partai. Nah, itu namanya social syncline atau sinkin, ya. Sinkin itu ya, syncline atau sinkin sama itu. Terjadi penurunan jabatan. Itu vertikal, ya. Baik vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Social climbing maupun social sinking, ya. Kemudian kalau mobilitas horizontal, contohnya ini Putra Nababan ini. Dulu menjadi penyiar berita di RCTI, sekarang menjadi penyiar berita di Metro TV. Pindah dia, tapi tetap juga jadi penyiar. Itulah contoh-contohnya dari mobilitas, jenis-jenis bentuk dari mobilitas sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat.